Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Yohan Magriza Firdaus, peserta bootcamp batch ke-7 di PT Jidoka Sistem Indonesia. Pada video kali ini, yang merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya, akan membahas mengenai modul purchase dan modul sales. Yang mana sebelumnya itu saya sudah membuat video mengenai modul inventory, dan pada video kali ini masih menggunakan aplikasi yang sama, yaitu aplikasi Odoo Enterprise. Baik, langsung saja dimulai. Modul purchase dan modul sales ini adalah dua modul terpisah yang ada di Odoo Enterprise, namun pada kesempatannya akan saya satukan ke dalam satu video. Yang pertama yaitu modul purchase. Nah, modul purchase di sini itu sendiri adalah merupakan kegiatan proses pembelian suatu barang yang berguna untuk pengadaan bagi perusahaan, baik itu barang baku, bahan mentah maupun barang jadi sekalipun. Pada top menu di modul purchase ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu orders, products, reporting, dan configuration. Untuk proses penggunaan modul purchase ini itu diawali dengan melihat konfigurasinya terlebih dahulu, seperti produk kategoris, dan unit of measure categories. Mari kita lihat pertama kali dengan menekan tombol vendor price list ya. Nah, di sini itu adalah daftar data harga dari vendor ya. Misalnya di sini ada perusahaan PT Hikari bertindak sebagai vendor atau supplier perusahaan dengan produknya itu, contohnya adalah keripik kentang, keripik apel, kentang, dan lain sebagainya, beserta dengan harga dari produk tersebut. Untuk di yang pertama ini produk keripik kentang dengan price seharga Rp5.000. Ini dia, harga Rp5.000 itu adalah per 1 unit yang disuplai oleh vendor PT Hikari Mabushi Indonesia contohnya. Apabila kita ingin membuat produk baru dari vendor yang sama misalnya ya, kita tinggal klik button new, lalu tuliskan vendornya siapa, misalnya vendornya masih sama, kemudian produknya ini produk apa, misalnya keripik jagung ya, kuantitinya itu unit, satu kemasannya dengan harga misalnya 4.500. Nah, apabila informasinya sudah cukup ya, kuantiti dan unit price-nya bisa di save, maka nanti akan muncul di daftar price list vendor lagi untuk keripik jagungnya dengan harga 4.500 seperti itu. Sebenarnya masih banyak produk-produk yang masih bisa kita input ke dalam konfigurasi di dalam vendor price list ini. Namun pada kesempatan ini saya ingin menambahkan satu saja ya, keripik jagung. Menyangkut dengan video sebelumnya, inventory juga membahas mengenai keripik jagung. Lalu di configuration selanjutnya ada product attributes. Nah, di sini saya belum terisi. Coba kita isi terlebih dahulu dengan menekan tombol new. Nah, di sini saya masih kurang paham ya mengenai fungsi dari modul atribut, tapi sepertinya ini adalah nama atribut dari produk yang ingin kita tambahkan ke dalam modul enterprise. Bisa kita lewat saja karena biasanya modul atribut ini mungkin saja jarang untuk digunakan. Yang paling sering digunakan itu adalah yang fungsi selanjutnya, yaitu produk kategoris. Nah, produk kategoris ini masih terintegrasi dengan produk kategoris yang ada di modul inventory kemarin, yang mana pada video sebelumnya di modul inventory kita sudah menambah produk kategori keripik manis ya, dengan informasi sebagai berikut. Kemudian fungsi konfigurasi selanjutnya ada WOM, unit of measure, untuk menentukan satuan dalam pengukuran.
Nah, seperti itu fungsi dari top menu konfigurasi yang ada di mode purchase. Selanjutnya kita akan maju ke top menu selanjutnya. Untuk top menu berikutnya, kita langsung masuk ke top menu produk untuk mengetahui produk apa saja yang ada di database Odoo Enterprise ya, yang merupakan interpretasi dari produk-produk yang ada di perusahaan. Ini adalah contoh dari produk yang ada di PT yang saya asumsikan pada video ini. Yang kemarin pada modul inventory juga kita sudah membuat produk keripik jagung ini ya, keripik jagung, serta juga dengan bahan bakunya itu jagung. Nah, itu adalah top menu produk, masih sama dengan kemarin. Untuk produk variannya itu adalah varian dari produknya dalam bentuk list seperti bawang putih ya, garam, gula, dan lain-lain. Di sini ada informasi sales price-nya, harga jual, ada juga cost-nya, biaya untuk pengadaan, pembelian, dan lain-lain. Untuk informasi on hand di sini ada beberapa yang minus karena kebutuhannya itu tidak sesuai dengan yang ada di stok. Lalu ada forecasted unit atau unit peramalan pada bulan-bulan ataupun hari yang akan datang. Untuk modul purchase ini, pusat permainannya ada di order ya, dan request for quotation, purchase order, serta vendors. Kita mulai dari bawah dulu. Vendor di sini adalah data vendor yang kita miliki. Contohnya seperti ini, hanya ada satu ya, saya menuliskannya. Apabila kita ingin menambahkan data vendor baru, seperti biasa tekan tombol new, lalu pilih nama perusahaannya itu apa, apakah dia supplier individual atau dia itu adalah sebuah perusahaan. Misalnya di sini kita tambahkan PT ya, misalnya PT Bekasi Kara Indonesia. Kita bisa menambahkan juga alamatnya di mana perusahaan tersebut, misalnya di jalan ya, misalnya di jalan apa ya, nama jalan berikutnya itu apa, negaranya di mana, dan lain sebagainya. Untuk foto bisa ditambahkan seperti biasa, foto apabila ada gambar dari vendor tersebut ya, logo perusahaannya. Juga bisa diisi nomor telepon ya, misalnya mobilenya juga bisa diisi, serta juga dengan email. Misalnya emailnya ya, siapa ya, kasih ya, misalkan saja ya. Kemudian website perusahaannya dan teks perusahaannya, apakah B2B, VIP, consulting, dan lain sebagainya. Contacts and address bisa ditambahkan dengan menekan tombol add apabila kita mempunyai kontak dari vendor tersebut. Dengan menekan tombol bisa kontak atau alamat invoice, alamat pengiriman, dan lain-lain. Misalnya kita pilih kontak name-nya siapa, misalnya Mr. Suzuki, dengan titelnya Mr. ya, job positionnya misalnya sales director.
Juga ditambahkan email pribadi, nomor telepon pribadi, dan mobile pribadi dari kontak name tersebut. Save and close. Nah, seperti ini. Lalu di informasi selanjutnya ada sales dan purchase. Bisa default saja dikosongkan. Nah, di sini accounting pada bagian bawah, accounting entries diisi dengan nama akun sesuai di sebelah kirinya. Di sini akun receivable kita isi dengan akun receivable, akun payable diisi dengan akun payable. Kenapa? Untuk memudahkan sistem Odoo ini dalam melakukan transaksi purchasing ataupun juga sales. Ada internal notes ya, seperti itu. Apabila informasinya sudah cukup, bisa ditekan tombol save. Maka PT Mukashikara Indonesia ini akan muncul di data vendor. Nah, seperti ini. Karena belum ada fotonya ya, tadi belum ditambahkan foto, jadi tidak ada foto, serta dengan kontak name dari PT tersebut. Selanjutnya fungsi purchase order dan request for quotation. Nah, di sini bisa dimulai dan biasanya memang dimulai dari RFQ ya. Request for quotation kita tinggal klik. Dan ada beberapa list atau daftar PO yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Di sini ada informasi 0 to send ataupun kosong untuk tidak ada sesuatu yang dikirim, 0 waiting, tidak ada sesuatu yang ditunggu, dan 0 late, tidak ada PO yang terlambat. Ada informasi average order value atau rata-rata nilai pemesanan, ada lead time to purchase atau waktu tunggu dari pembelian. Di sini 0 days karena memang setiap kali Odoo-nya dipakai ketika memesan langsung di ACC ya, jadi tidak ada waktu lead time-nya. Kemudian ada purchase list, jadi pemesanan terakhir itu 7 hari yang lalu, beserta juga dengan RFQ send last-nya 7 hari yang lalu. Nah, apabila kita ingin membuat permintaan quotation baru, seperti biasa tekan tombol new dan akan muncul informasi formulir seperti ini. Ada send by email, print RFQ, confirm order, dan cancel. Sebelum menekan ataupun memilih tombol ini, kita isi terlebih dahulu RFQ-nya. Di sini ada tulisan new, kemudian ada vendor. Vendornya itu siapa? Misalnya tadi ya, PT yang baru saja kita buat. Ada vendor reference, bisa dikosongkan saja, atau misalnya kita isi dengan MKI ya, singkatannya saja mungkin. Lalu order deadline. Nah, di sini berhubung sedang tanggal 10 Oktober, misalkan saja kita deadline pemesanannya itu adalah besok tanggal 9 dan expected arrivalnya adalah besok juga, misalkan tanggal 9 juga. Deliver to, nah ini adalah PT kita ya, PT Mirumira ini PT kita. Misalnya kita mau membuat alamat pengiriman ke mana nih, misalnya ke gudang utama atau gudang yang kedua, gudang 3, dan gudang 4, yang mana keempat gudang ini tentu saja memiliki alamat yang berbeda-beda. Kita atur saja misalnya ke gudang utama kita ya, resep, kemudian nah ini intinya, kita mau memesan apa, kita mau membeli apa, tekan add product. Misalnya kita mau membeli jagung, bahan baku ya, dan juga keripiknya. Kita mau beli bahan baku dan produknya nih, jagung dan keripik jagung.
Misalnya jagungnya kita beli 10.000 gram, jangan deh 100 gram saja misalkan. Nah, keripik jagungnya 150 unit. Dengan unit price yang sudah kita masukkan ke dalam data produk sebelumnya ya, unit price, jagung 3.500, keripik jagung 6.000 dengan taxes 11% pajak. Ini nanti menyangkut dengan modul accounting ya, dan ini adalah total sebelum dilakukan penambahan dengan pajak. Karena barangnya 3.500, kita memesan 100 quantity, maka dikalikan menjadi 350.000. Kemudian untaxed amount ini adalah jumlah sebelum diberikan penambahan pajak, yaitu sebesar 1.250.000. Setelah diberikan pajak 11%, maka bertambah ya pajaknya itu 137.500 menjadi 1.387.500. Di sini ada button ataupun komen untuk menambahkan informasi yang ingin disampaikan kepada vendor. Misalnya kita membuat notes untuk vendor tersebut, tolong periksa barang dalam keadaan baik. Lalu bisa di confirm order, print RFQ, atau send by email. Kita lihat dulu send by email itu seperti apa nanti PDF-nya. Nah, kepada Mr. Suzuki di PT Mukashi, kami memesan ataupun membuat penawaran permintaan kepada PT Mukashi dengan informasi sebagai berikut. Nah, ini request for quotation dengan nomor PO 0016 dengan deskripsinya jagung sebanyak 100 quantity dan keripik jagung sebanyak 150 unit. Dengan notes, tolong periksa barang dalam keadaan baik. Nah, file inilah yang bisa dikirimkan kepada vendor. Kembali lagi ke sini, apabila kita ingin mengirimkan file PDF tersebut, kita bisa menekan tombol send. Nah, selanjutnya kita bisa menekan confirm order ataupun konfirmasi pemesanan. Nah, ketika konfirmasi ini sudah ditekan, maka selanjutnya adalah penerimaan. Proses penerimaan bisa dilakukan di modul inventory ataupun dengan menekan tombol reset produk yang ada di sebelah sini ya, atas kiri, dan juga ada di atas kanan, atas tengah. Apabila kita menekan tombol atas tengah ini, maka akan terarahkan kepada modul inventory. Coba kita tekan. Nah, di sini adalah proses yang ada di modul inventory. Kita kembali dulu ya, kembali di sini. Coba kita buka di modul inventory, nanti hasilnya itu akan sama. Nah, di sini atas kiri ada notifikasi want to process, yaitu proses resep menuju PT Miru Merah Indonesia. Kita klik want to processnya, di sini langsung muncul warehouse in dengan nomor PO-nya 0016 tadi. Schedule date-nya tomorrow, tapi kita anggap saja barang sudah sampai di hari yang sama. Nah, kita tadi sudah memesan jagung 100, keripik jagung 150. Sebelum kita validasi, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Di
sini itu nanti akan bersambung dan berkaitan dengan modul quality. Kita klik tombol quality check, apakah barangnya bagus, barangnya lengkap, dan lain-lain. Di sini kita pilih kondisi barang bagus, kondisi isi lengkap. Oh ya, tidak bisa diisi ya ini karena harus diisi oleh orang QC. Nanti kita main modul quality controlnya. Di sini kita anggap pass dulu, yang mana pass ini berarti quality checknya itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Apabila fail maka ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat. Kita klik pass saja terlebih dahulu. Nah, apabila quality checknya sudah selesai, baru kita bisa melakukan validasi. Nah, sebelum itu ada beberapa dokumen, seperti kita tekan tombol print, nanti akan muncul dokumen penerimaan. Nah, di sini namanya itu adalah Picking Operation Warehouse In, hampir mirip seperti yang tadi ya. Oke, langsung divalidasi. Apabila sudah di quality check dengan angka yang sama, seperti itu. Ini apabila produk yang dikirim itu jumlah kuantitinya sama dengan yang dipesan. Tapi kita coba terlebih dahulu apabila setengah-setengah terlebih dahulu. Misalnya jagung ini baru dikirim 50 oleh vendor dan jagung baru dikirim 75. Klik validasi, maka akan muncul dokumen back order, yaitu pemesanan kembali, karena untuk memenuhi kekurangan permintaan tadi ya. Kita klik back order, maka akan muncul kode referensi baru, yaitu 00017. Nah, ini adalah kekurangan penerimaan yang tadi kita masih kurang menerima dari vendor sebanyak 50 gram jagung dan 75 unit keripik jagung. Kita anggap saja ini itu diterima pada hari yang sama juga, tapi berbeda jam ya anggapnya. Quality check lagi, tes lagi, dan bisa langsung diklik validate untuk mark all done. Oke, sudah selesai proses penerimaan barang dengan menggunakan modul inventory. Selanjutnya kita bisa cek di data produknya. Jagung di sini on hand 100 gram sesuai tadi pemesanan kita 100 gram, dan keripik jagung itu 200 unit ya, karena sebelumnya kita sudah punya stok 50 mungkin ya. Cara mengeceknya di Moves History, keripik jagung. Oh, tidak bisa dicari. Jadi pada intinya kita telah menerima keripik jagung sebanyak 150. Sebelumnya kita sudah memiliki 50. Jadi di sini informasi on hand-nya bertambah, itu menjadi 200 unit. Kembali lagi ke modul purchase.
quotation tadi sudah dilakukan PO sedemikian rupa dan sudah dilakukan penerimaan. Selanjutnya kita create bill untuk membuat informasi tagihan. Nah, harganya segini ya, mohon maaf, harganya sesuai dengan kesepakatan tadi di awal RFC nya. Ini masih draft. Kita atur di sini bill date-nya adalah hari ini. Jurnal itemnya bisa kita lihat. Intern stock. Nah, di sini masih beban PDAM ya. Ini di sini harusnya itu PPN in karena kita ini membeli. Jadi harusnya di sini PPN in ya. Part in pajak pembelian ya, harusnya. Kemudian akun payable yang berarti kita itu berhutang kepada PT MKI untuk membayarnya. Intern stock itu adalah istilah untuk produk yang belum dibayar, yang baru saja masuk ataupun keluar. Kemudian part in-nya itu adalah pajak pembelian dan akun payable itu adalah hutang yang perlu dibayar. Ini adalah informasi jurnalnya. Kemudian ada info tidak perlu terlalu diperhatikan, tidak masalah. Lalu kita tekan confirm. Selanjutnya tahap terakhir dari proses purchase yaitu register payment dengan menggunakan bank yang kita miliki. Misalnya kita memiliki bank BRI dengan payment method manual, dan jumlah langsung lunas misalnya, ataupun bisa juga kita tidak langsung lunas ya. Misalnya kita baru bayar misalkan 1.500.000 lebih dahulu ya, maka akan ada perbedaan difference payment ini, payment difference sebesar 387.000. Berarti kita berhutang ya, berhutang 2 kali ya. Ini belum bayar, kita masih bayar separuhnya lagi. Create payment. Nah, di sini akan muncul apa ya? Tanda bahwa kita ini baru membayar setengahnya, parsial. Oleh karena itu, kita harus melunasinya kembali di PO nomor 16. Vendor, kita klik vendor bill, kita masukkan register payment untuk kekurangan tadi ya, 387 tadi, kita bayar lagi, maka nanti tandanya akan berubah menjadi pay. Seperti itu sistem proses purchasing, maka akan muncul di sini ya, purchase order dengan total sekian dan bill statusnya fully bill. Sudah selesai proses purchasing yang ada di sebuah perusahaan. Selanjutnya modul sales, yaitu modul penjualan. Di sini ada 5 top menu yang ada di modul sales. Pertama, kita seperti biasa ya, lihat top menu konfigurasinya terlebih dahulu. Ada sales team, shipping method, text, atribut, dan kembali ada UOM di sini. Pertama, sales team. Di sini saya belum mempunyai sales team ya. Apabila kita lihat, maka sales teamnya ini terdiri dari saya sendiri ya, membernya. Bisa kita tambahkan dengan membuat nama orang lain. Misalnya siapa ya? Tadi ada Suzuki, maka kita
tambahkan Haruka misalnya ya, dengan nomor telepon sekian dan lain-lain. Apabila ada fotonya ya, bisa ditambahkan foto dari orang tersebut. Save and close. Oh ya, email ya, emailnya juga misalkan saja. Nah, sudah muncul nih member baru nih dari sales team kita dengan invoicing target. Di sini ada juga target apa ya, target pemasukan ya, keberhasilan dari tim sales tersebut. Misalkan kita tulis di sini 10 juta per bulan ya misalkan ya, dengan tim leadernya sebagai berikut. Ini salah satu fungsi menarik ya dari Odoo Enterprise. Kita bisa menambahkan sales team yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam sistem Odoo ya. Kita klik save, kembali lagi ke yang tadi, maka munculnya sales team yang utama ya, ini sales team utama. Apabila kita ingin membuat sales team yang lain, bisa klik button new, sales team 2 misalnya, sales team 2 misalkan dengan tim leader saya lagi, dan anggota yang lain misalkan ya, misalkan save and close. Nah ini ya, jadi ada dua tim sales. Yang pertama sales utama, lalu ada sales tim yang kedua gitu, untuk konfigurasi dari sales team. Lalu ada fungsi sales order, yang di sini ada shipping method. Shipping methodnya adalah metode pengiriman ya, shipping pengiriman, delivery juga pengiriman, yang mungkin hampir sama saja artinya, yaitu dengan pengiriman standar dan provider fixed price-nya berapa, rutenya bagaimana, dan lain sebagainya ya. Di sini kita pilih coba Indonesia saja. Seperti itu untuk shipping method ya. Lalu ada tags. Sini saya belum mengisi, coba kita lihat ya dengan menekan tombol new. Ini apa ya? Misalnya graphic delivery mungkin ya. Nanti akan muncul tag name graphic delivery. Lalu ada produk atribut ya. Di sini saya juga ternyata belum mengisinya, sama seperti tadi mungkin ya, di modul purchasing ada atribut juga. Kita lewat saja, dan ada UOM, satuan pengukuran. Seperti itu penggunaan konfigurasi yang ada di modul sales. Selanjutnya kita bisa melihat data produk. Tidak ada perubahan ya, seperti ini saja. Produk varian seperti tadi. Dan di sini perbedaannya ada penambahan fungsi, yaitu price list. Kita lihat ini apa. Oh, price list itu adalah metode ataupun mata uang yang digunakan di perusahaan. Di sini price listnya saya hanya menggunakan Indonesia rupiah ya, IDR. Coba kita buat new apa ya, US dollar ya, untuk beberapa produk yang mungkin untuk diimpor seperti itu. Misalnya keripik apel ya, variannya keripik apel, minimum quantity 50 dengan price misalkan 15.000. Kita klik save, maka akan muncul seperti ini ya, US dollar dan lain sebagainya. Itu untuk price list. Kemudian ada main function dari modul sales, yaitu
quotation. Di sini adalah penawaran ya yang diajukan kepada customer. Di sini ada contoh beberapa SO, sales order, yang sudah saya miliki kepada customer dengan total biaya penjualan, total hasil penjualan sedemikian rupiah, sekian rupiah. Kita membuat quotation baru, misalnya dengan membuat baru ya, klik tombol new seperti tadi. Nah, sini beda ya, kalau tadi Hikari itu dan Mukashi kita asumsikan sebagai customer. Oh ya, sebelum itu kita lihat dulu ya, di sini order paling bawah berarti ya customer terlebih dahulu. Siapa saja customer yang saya punya? Oh, ternyata masih satu ya, saya ini ya. Dan kontak personnya juga sudah ada. Kita buat customer baru misalnya ya, PT misalkan ya, PT Tsukushi Indonesia sebagai customer kita yang baru. Akan muncul di daftar customer, tekan tombol order, quotation, balik lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini kita coba customer baru dengan payment terms immediate payment, yaitu termin pembayaran ada beberapa pilihan ya. Payment segera selama 15 hari, selama 21 hari, 30 hari, dan lain-lain. Ada end of following month, yaitu di akhir bulan, 10 days after end of the next month, dan lain-lain ya. Nah, kita ceritanya ingin menjual produk apa nih? Keripik jagung lagi ya, keripik jagung saja ya, dengan kuantiti misalnya 50 unit, maka akan dikalikan dengan unit price nya 12.000 menjadi 600.000 sebelum dikenakan pajak. Apabila sudah dikenakan pajak, maka akan bertambah menjadi 666.000 rupiah. Di sini ada informasi opsional produk. Apabila produk utamanya itu mungkin ditolak atau dibatalkan oleh customer, kita bisa membuat atau menawarkan keripik yang lain ataupun produk yang lain. Misalnya kita keripik kentang dengan kuantiti yang sama, seperti itu. Lakukan penawaran ya. Apabila keripik jagung ditolak, maka kita punya nih produk kedua untuk ditawarkan, keripik kentang, seperti itu. Klik send by email seperti apa apabila kita ingin melihat kembali PDF nya yang bisa diberikan kepada customer. Oke, di sini ada quotation SO0007, kita lihat seperti apa isinya. Nah, seperti ini ya, oleh PT Mirumirai kepada PT Tsukushi, bahwa kita sedang mengajukan penawaran dengan produk yaitu keripik jagung, kuantitinya 50 unit, unit price 12.000 rupiah, dan totalnya itu adalah sebesar 666.000. Dengan kita menawarkan option cadangan yaitu keripik kentang dengan termin pembayaran immediate. Seperti ini contoh SO yang bisa kita berikan kepada customer. Apabila kita benar ingin mengirimkannya, kita klik send. Oke, sudah selesai ya, hampir selesai proses sales dari sisi quotation kepada customer. Selanjutnya adalah proses konfirmasi yang kita
kita lakukan apabila customer itu juga mengonfirmasi penawaran yang telah kita berikan. Nah, di sini ada create invoice ya di atas kiri untuk membuat surat tagihan, dan juga delivery untuk pengiriman. Kita bebas ingin memilih yang mana terlebih dahulu, apakah kita membuat invoice terlebih dahulu atau kita melakukan proses pengiriman terlebih dahulu. Di sini saya ingin membuat proses pengiriman terlebih dulu. Klik tombol delivery ya. Di sini ada informasinya adalah warehouse kedua out 0005. Karena di warehouse 2 ini mungkin tidak ada stok dari apa ya tadi ya, jagung ya, keripik jagung, maka di sini produk availability-nya itu adalah not available. Maka kita harus mengubahnya menjadi warehouse utama yang perusahaan punya, yaitu WHU. Berarti check availability. Nah, keripik jagung di warehouse utama sebanyak 50 itu ada. Berbeda dengan tadi ya, menggunakan warehouse yang kedua itu not available karena memang di gudang 2 sepertinya lagi kosong, seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik print. Untuk melihat dokumen picking operation ya. Tadi purchase juga ada picking operation, di sales juga ada picking operation, tapi dengan kondisi out ataupun melakukan pengeluaran. Di sini yang dikeluarkan adalah keripik jagung sebanyak 50 unit dari warehouse utama, from warehouse U. Kita lakukan validasi. Misalkan saja nih ya, kita mengirimkan setengahnya terlebih dahulu sebanyak 30 dari 50 yang ingin kita kirim. Kita validate, maka akan muncul seperti tadi, create back order atau untuk menutup kekurangannya. Nanti akan muncul apa ya, nomor referensi baru di sini ya, yaitu WH out 0006. Tadi kan 0005, sekarang 0006. Masih kekurangan 20 ya. Tadi pesan 50 baru kita kirim 30. Berarti kita kirim lagi 20. Lakukan validasi lagi. Oke, sudah selesai proses pengiriman barang kepada customer. Di sini statusnya done semua ya. Dengan source dokumennya itu adalah sales order nomor 7. Kembali lagi ke quotation, kita tadi belum melakukan penagihan di sini ya. Sales order di nomor 7, kita belum membuat penagihan. Kita buat penagihan dengan cara pembayaran oleh customer seperti apakah invoice regular atau menetapkan DP berapa persen DP-nya, atau dengan DP tetap dengan nilai tetap. Kita seperti biasa saja regular invoice. Nah, di sini ada muncul user error. Di sini permasalahannya itu adalah pada customer di bagian akuntingnya tadi. Kita belum menyetingnya ya. Sini kelupaan tadi ya. Kita klik save, kembali lagi ke quotation, baru kita create invoice lagi. Mungkin sudah bisa ini. Oke, sudah bisa ya. Ini masih draft invoice-nya, kita bisa preview untuk melihat seperti apa sih bentuk invoice yang ingin dikirim kepada customer ya, seperti ini. Bila sudah pasti datanya sudah benar, klik confirm. Bisa di send and print ya kepada PT tersebut, ataupun langsung
register payment. Dengan menggunakan payment method yang sama, yaitu manual dan jurnalnya, menuju bank BRI. Namun, misalkan ya, kita harusnya mendapatkan sebesar 666.000 dari customer, tapi customer itu berhutang baru membayar 300.000 misalkan. Maka customer tersebut masih mempunyai kekurangan pembayaran, yaitu sebesar 366.000 rupiah. Create payment, dan seperti tadi, sama seperti purchase ya, di sini sales. Apabila kita menerima pembayaran dari customer itu tidak full, maka akan muncul tanda parsial di sini. Cara membuat kembali pembayarannya oleh customer, kita seperti biasa dengan cara yang sama, create register payment kembali, akan muncul amount dengan nilai yang sisanya. Create payment, dan dia akan muncul tanda paid, berubah dari partial menjadi paid. Seperti itu yang saya ketahui mengenai modul sales dan purchase, yang mana di tengah-tengah antara modul sales dan purchase itu adalah inventory. Itulah kenapa video pertama saya adalah mengenai inventory, karena inventory ini adalah apabila kita belajar inventory di akhir, nanti dikhawatirkan informasi yang didapatkan baik dalam penggunaannya maupun teorinya itu akan kurang meresap secara total. Jadi inventory terlebih dahulu, baru membahas mengenai sales dan purchase. Jadi inti dari alurnya itu adalah perusahaan membeli barang seperti bahan baku ataupun barang jadi dan dikirim ke inventory perusahaan. Kemudian dari inventory tersebut bisa dilakukan pengiriman kepada customer lain dalam bentuk yang masih sama, misalkan barang jadi, ataupun dalam bentuk bahan baku ke bagian produksi yang perusahaan miliki. Nanti dari inventory tersebut itu bisa pecah, ataukah langsung ke customer atau di manufacturing terlebih dahulu. Maka oleh sebab itu akan saya bahas mengenai modul inventory menuju proses produksi di modul manufacturing ya, dalam video yang berikutnya. Dan nanti setelah itu kita belajar mengenai quality product setelah produk selesai di manufacturing, lalu proses maintenance terhadap proses ataupun permesinan yang ada di manufacturing, beserta juga dengan PLM yang merupakan product life cycle management atau bagian engineering dari perusahaannya. Dan terakhir mungkin ya, akan saya bahas mengenai keuangan perusahaan dengan modul accounting. Demikian modul sales dan modul purchase saya pada video kali ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat, tentunya juga bagi diri saya sendiri maupun bagi para penonton. Mari kita sama-sama belajar Odoo Enterprise, khususnya juga secara umum belajar mengenai ERP ya, Enterprise Resource Planning, karena baik itu perusahaan kecil ataupun perusahaan besar pasti harusnya memiliki perencanaan sumber dayanya ya, Enterprise Resource Planning. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya yang mungkin lama ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata, penggunaan bahasa saya yang salah, gestur tubuh mungkin ya saya kurang. Semoga dapat dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.